Selamat siang, teman-teman mahasiswa. Selamat datang di mata kuliah Komunikasi Politik kelas C. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat kepada teman-teman semua yang mengambil mata kuliah Komunikasi Politik ini tentang apa dan bagaimana perkuliahan komunikasi politik itu akan kita jalani selama 1 semester ke depan. Di depan teman-teman sudah ada rencana pembelajaran semester dari mata kuliah komunikasi politik yang secara khusus kami desain untuk dapat memberikan perspektif pengetahuan kepada teman-teman tentang bagaimana komunikasi itu mempengaruhi jalannya proses politik. Jadi proses politik yang dimaksud di sini tidak hanya politik dalam konteks kekuasaan, tetapi juga politik kenegaraan yang melibatkan masyarakat secara umum dalam relasinya dengan negara yang dalam konteks Indonesia terdiri dari elemen atau unsur eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kita akan lihat rencana pembelajaran semester ini. Jadi di dalam rencana pembelajaran semester yang bisa teman-teman lihat di depan, kita akan belajar tentang bagaimana komunikasi politik itu kemudian muncul di dalam fenomena-fenomena sosial politik yang ada di sekitar kita. Dan ketika saya bicara tentang fenomena sosial politik, maka seperti tadi saya nyatakan, tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan saja, tetapi juga tentang bagaimana kita sebagai warga itu menggunakan saluran komunikasi kita untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan negara Indonesia. Itu yang juga penting. Karena apa? Karena nantinya kita sebagai insan komunikasi juga akan mengambil peran pada proses ini. Baik nanti kita sebagai warga atau misalnya kita menjadi bagian dari media yang akan menjadi perantara bagi kepentingan warga untuk kita teruskan kepada negara. Kita menginjak ke pertemuan pertama. Pertemuan pertama adalah seperti yang dilangsungkan siang hari ini. Jadi pengenalan RPS, kemudian juga nanti sedikit penjelasan tentang aturan perkuliahan. Kemudian menginjak pertemuan kedua, saya akan mengenalkan teman-teman dengan berbagai konsep dan teori komunikasi politik. Konsep dan teori ini nanti akan menjadi dasar kita untuk melangkah lebih lanjut, belajar apa sih komunikasi politik itu, khususnya dalam perjumpaannya dengan realitas sosial politik yang bisa kita lihat saat ini. Kemudian menginjak pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang bagaimana komunikasi politik itu juga berkaitan dengan lokalitas dan juga globalisasi. Ini dua sudut yang berbeda, tetapi dua-duanya harus kita lihat karena inilah yang mewarnai dinamika kehidupan masyarakat kita. Maka kita akan melihat juga pada titik itu tentang bagaimana komunikasi politik itu dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal, tetapi juga sekaligus oleh globalisasi. Kemudian kita juga akan mempelajari bagaimana media menumbuh kembangkan demokrasi dalam konteks komunikasi politik. Tadi di awal saya sempat menyinggung bahwa peran media dalam konteks pembangunan demokrasi di sebuah negara sangat penting karena media tidak hanya menjadi perantara sebenarnya, tetapi juga memainkan peran sebagai edukator warga supaya kritis dan mengambil bagian di dalam proses pembangunan negara. Dalam hal ini, kita masuk ke pertemuan kelima, yakni tentang perumusan kebijakan publik. Jadi ketika warga itu kemudian aktif, warga menyuarakan kepentingannya, maka warga juga akan terlibat dalam perumusan kebijakan publik. Maka ini juga akan kita lihat secara khusus. Kemudian kita akan beranjak lebih lanjut dengan melihat bagaimana saluran-saluran komunikasi itu kemudian mempengaruhi jalannya proses
penyampaian pesan-pesan politik itu sendiri. Nah, di pertemuan 7 kita akan melihat hal ini. Maka penting sekali pada titik ini teman-teman membaca buku utama yang kita gunakan dalam perkuliahan ini, yakni buku dari Brian McNair, judulnya An Introduction to Political Communication. Jadi di buku itu Brian McNair secara jelas memberikan gambaran tentang apa sih yang penting untuk kita pahami dari sebuah proses komunikasi politik. Di salah satu halaman di bagian awal, Brian McNair menggambar sebuah skema, ya, skema komunikasi politik, di mana komunikasi politik itu adalah soal bagaimana pesan-pesan itu disalurkan dari bawah ke atas, begitu pula sebaliknya dari atas ke bawah. Yang ada di bawah adalah warga, yang di atas adalah negara. Dan di sekitarnya ada banyak elemen-elemen yang kemudian bisa dilihat lebih lanjut, karena elemen-elemen itulah yang mempengaruhi proses penyampaian pesan itu sendiri. Kemudian masuk ke pertemuan ke-8, kita akan melihat bagaimana teknologi informasi dan komunikasi itu kemudian memberi pengaruh pada proses komunikasi politik, termasuk di dalamnya bagaimana orang-orang politik yang ada di partai politik, yang ada di ruang lingkup kekuasaan, ada di pemerintahan, mereka menggunakan komunikasi politik sebagai sarana untuk menarik perhatian. Maka ini tentu dalam konteks supaya ada dukungan dari warga untuk keberadaan mereka. Maka kita juga belajar tentang political marketing, yang pada kesempatan pemilu tahun 2019 kemarin banyak kita lihat praktek-prakteknya, khususnya di partai-partai politik maupun para kandidat calon anggota legislatif. Termasuk, teman-teman tentu ingat, kontestasi politik antara Jokowi dengan Prabowo. Menarik sekali bagaimana political marketing kemudian bekerja di sana untuk meyakinkan kita sebagai pemilih, gitu ya, kita mau ke nomor 1 atau ke nomor 2. Kemudian kita juga akan belajar tentang opini publik dan agenda setting. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik karena juga berkaitan dengan pembelajaran teori komunikasi yang juga dalam proses didalami ya oleh teman-teman di semester ini. Jadi media memiliki peran yang sangat penting karena mampu membentuk opini publik. Nah, bagaimana opini publik itu kemudian mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah, itu yang akan kita lihat, ya. Apakah kemudian opini yang terbangun itu sungguh memberikan sebuah perspektif yang nantinya akan membuat kebijakan yang pro rakyat atau tidak? Nah, kita akan lihat di sini. Kemudian kita juga akan belajar tentang etika publik dan etika politik. Nah, ini juga penting karena pada realitasnya kita melihat proses politik yang ada di negara kita kadang-kadang nir etika, ya, atau tanpa etika. Orang-orang politik, ya, person-person yang ada di politik menggunakan berbagai macam cara, termasuk cara-cara mereka berkomunikasi dengan kita supaya kepentingannya terpenuhi, tetapi tidak lagi memindahkan apa yang sebenarnya menjadi kepentingan kita sebagai warga. Kemudian di pertemuan-pertemuan terakhir, kita akan belajar tentang bagaimana riset itu juga bisa dilakukan di dalam pembelajaran komunikasi politik. Nah, ini sebenarnya memberi bekal kepada teman-teman kelak ketika sampai pada semester 8 mengerjakan tugas akhir, teman-teman bisa juga menjadikan komunikasi politik sebagai tema pilihan di dalam mengerjakan skripsi. Kemudian, terakhir kita akan melakukan review perkuliahan yang nanti juga akan kita balut dengan pembelajaran komunikasi politik dalam konteks internasional. Nah, ini adalah beberapa referensi gitu ya yang ada di sekitar kita, dan nanti kita akan pakai yang buku dari Brian McNair. UTS UAS nanti akan diselenggarakan dengan basis situs kuliah. Apakah nanti penugasan terstruktur atau pembuatan esai, nanti akan saya infokan kemudian. Yang pasti, ketentuan perkuliahan berlaku di masa kuliah online ini tentang presensi 75% dan sebagainya. Saya berharap teman-teman sudah membaca buku pedoman akademik sehingga jelas
apa yang harus teman-teman lakukan, apa yang harus teman-teman siapkan untuk bisa sukses di semester Gasal tahun akademik 2020-2021 ini. Oh ya, tambahan ini sudah selesai tentang RPS-nya. Terima kasih sudah memberi perhatian atas RPS ini. Nah, tambahan berikutnya adalah tentang aturan perkuliahan khususnya presensi. Jadi presensi ketika kuliah dilakukan dengan metode sinkron atau tatap muka online, dan pada kesempatan ini kita belum melakukan tatap muka online, karena saya akan memberi video kepada teman-teman sebagai sebuah persiapan gitu ya, untuk menuju pada pertemuan berikutnya yang tatap muka online. Nah, pada kesempatan kuliah tatap muka online, verifikasi presensi akan saya lakukan secara langsung, atau saya nanti akan mengunduh daftar hadir yang ada di MS Teams. Jadi, siapa yang kemudian join, itulah yang dihitung masuk gitu ya, di presensi itu. Kemudian yang kedua, ketika kuliah itu diselenggarakan dengan metode asinkron seperti yang kita lakukan sekarang ini, maka presensi akan saya ambil dari submit tugas yang teman-teman lakukan di situs kuliah. Jadi setiap kali ada perkuliahan dengan metode asinkron, saya akan selalu memberikan tugas dan nanti presensi akan saya verifikasi dari tugas yang terkumpul. Tugas akan mengambil waktu kuliah, jadi tugas waktunya cukup pendek, tetapi jangan khawatir, saya akan memberikan tugas yang proporsional, yang tentu tidak memberatkan teman-teman, sehingga teman-teman tetap bisa mengerjakannya dengan senang hati, tanpa beban, dengan tetap penuh semangat, optimisme menuju ke depan. Baik, kiranya demikian teman-teman pengantar dari saya untuk perkuliahan komunikasi politik kita. Jangan lupa teman-teman mengunduh RPS, jangan lupa teman-teman mengunduh buku dari Brian McNair, An Introduction to Political Communication. Kemudian jangan lupa teman-teman mengerjakan tugas dan mengunggahnya di situs kuliah dengan tidak terlambat. Jangan terlambat. Maka pastikan teman-teman selalu standby setiap kali jam kuliah itu berada. Artinya, walaupun kuliahnya online, ini adalah waktu kuliah. Bukan waktu bermain yang disambi kuliah. Tidak. Pastikan teman-teman konsentrasi penuh untuk mengikuti kuliah ini, karena kami, para dosen di Prodi Ilmu Komunikasi, menyiapkan kuliah ini dengan sebaik-baiknya juga. Jadi mari kita bekerja sama mewujudkan perkuliahan yang sama-sama memberi manfaat, baik untuk Anda sebagai mahasiswa dan untuk saya sebagai dosen. Terima kasih teman-teman, selamat siang, salam sehat dan salam komunikasi.